Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, Aldi sini. Kali ini kita akan membahas hasil penelitian dengan judul Pemahaman Moderasi Beragama Guru Pendidikan Agama Islam di Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Umum. Ini merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar. Eits, tapi sebelum kita masuk ke hasil penelitian tersebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan moderasi beragama. Secara bahasa, kata moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio, yang berarti kesedangan atau tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Sedangkan beragama secara bahasa berarti menganut atau memeluk suatu agama. Jadi, moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik itu ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Nah, sudah tahu kan garis besar pengertian moderasi beragama itu seperti apa? Saatnya kita lihat contoh kasus atau hasil penelitian yang terjadi di masyarakat saat ini. Check this out. Seperti kita ketahui, guru adalah pelita. Mereka adalah para pendidik yang akan mencerahkan anak bangsa dari kebodohan. Salah satu tugas penting para guru adalah memastikan anak didik memiliki wawasan kebangsaan yang baik. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, disebutkan bahwa guru pendidikan agama Islam atau biasa disingkat PAI di sekolah itu harus membentuk muslim yang baik dan bertanggung jawab, serta membentuk warga negara yang baik dalam negara berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, apa jadinya ya jika guru, khususnya guru pendidikan agama Islam, yang justru terjebak dalam sikap ekstrim dalam beragama? Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat atau biasa disingkat PPIM pada tahun 2018, mendapatkan hasil temuan di mana guru-guru, termasuk guru pendidikan agama Islam tentunya, telah terpapar dengan pemikiran-pemikiran intoleran dan radikal. Menurut penelitian tersebut, sekitar 53,6% guru-guru di Indonesia secara implisit beropini intoleran, 10,1% sangat intoleran, dan sisanya, yaitu sekitar 36,84% masih bersifat toleran. Nah, hal inilah yang mendorong penelitian Balai Litbang Agama Makassar yang terbaru pada tahun 2020 untuk menelusuri dan mendalami kejadian ini dengan cara melakukan penelitian secara kualitatif. Penelitian pun dilakukan di beberapa kota dan daerah seperti Makassar, Bantaeng, Bulukumba, Wajo, Bone, Palopo, Polman, dan Majene. Balai Litbang Agama Makassar pun melakukan penggalian data melalui wawancara secara langsung maupun virtual, observasi di sekolah dan media sosial, di mana informan utama penelitian kali ini adalah guru pendidikan agama Islam. Dari seluruh daerah yang diteliti, pemahaman moderasi beragama guru pendidikan agama Islam dilihat dalam 3 aspek. Yang pertama, penghargaan terhadap keragaman atau sikap toleransi. Yang kedua, pandangan terhadap hubungan negara dan agama atau sikap guru pendidikan agama Islam terhadap bentuk negara yang telah disepakati saat ini. Dan yang ketiga, penghargaan terhadap kebudayaan, tradisi, dan kesenian yang berkembang di masyarakat. Pada aspek menerima keragaman, guru pendidikan agama Islam dibagi dalam 3 kluster. Yang pertama, menerima perbedaan sepenuhnya. Guru pendidikan agama Islam dalam kluster ini bisa menjalankan toleransi secara aktif dan menerima yang berbeda agama tanpa syarat. Yang kedua, menerima perbedaan dengan syarat. Pandangan semacam ini mayoritas di kalangan guru pendidikan agama Islam di seluruh daerah yang diteliti.
syarat-syarat toleransinya itu diantaranya tidak mengganggu keyakinan. Dan yang ketiga, masih ada guru pendidikan agama Islam yang cenderung intoleran dan eksklusif terhadap agama lain. Terjadi hanya di 1-2 kasus. Dalam hal menghargai kebudayaan, seni, dan tradisi yang berkembang di masyarakat, sebagian besar guru pendidikan agama Islam bisa menghargai dan menerima. Ada beberapa pesan utama dari informasi yang didapat. Yang pertama, infiltrasi kelompok keagamaan Puritan ke dalam tubuh guru pendidikan agama Islam telah menimbulkan sikap keberagaman yang ekstrim dan cenderung intoleran. Dan yang kedua, guru pendidikan agama Islam yang cenderung bergaul dalam lingkungan eksklusif, hasilnya bisa menjadi intoleran. Nah, berdasarkan hasil temuan dari Balai Litbang Agama Makassar, muncullah beberapa rekomendasi, yaitu: yang pertama, Kementerian Agama bersama MUI perlu melakukan penguatan moderasi beragama di organisasi-organisasi Islam. Yang kedua, perlunya Diklat Kementerian Agama melakukan diklat wawasan kebangsaan dan wawasan Islam dan kebudayaan terhadap guru pendidikan agama Islam. Yang ketiga, Kementerian Agama di tingkat kabupaten agar aktif melakukan sosialisasi buku moderasi beragama ke guru-guru pendidikan agama Islam dalam bentuk diskusi buku dan pembagian buku baik itu secara cetak maupun dalam bentuk e-book. Yang keempat, Kementerian Agama Provinsi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar memprakarsai terbentuknya kelompok atau organisasi guru lintas pendidikan agama. Jika sudah ada, agar mengaktifkan proses perjumpaan dan dialog di antara guru-guru pendidikan agama tersebut. Yang kelima, AGPAI atau Organisasi Guru Pendidikan Agama Islam lainnya agar mendorong program-program perjumpaan bagi guru-guru pendidikan agama Islam dengan kelompok dan agama yang berbeda. Yang keenam, Kementerian Agama di tingkat kabupaten agar membuat kebijakan yang bisa mendorong kelompok keagamaan moderat terlibat melakukan pengajian di sekolah-sekolah dan masjid-masjid sekitar sekolah. Dan yang terakhir, ketujuh, Dirjen Pendidikan Agama Islam perlu menyusun pola pengawasan baru terhadap guru-guru pendidikan agama Islam. Pengawasan tersebut tidak hanya terfokus pada pengawasan administratif, seperti ketersediaan sarana dan prasarana dan bahan pembelajaran, tapi juga perlu pengawasan secara kualitatif, misalnya materi ajar, cara mengajar, dan contoh yang digunakan dalam materi ajar tersebut. Nah, itulah hasil penelitian yang dilakukan Balai Litbang Agama Makassar mengenai pemahaman moderasi beragama guru pendidikan agama Islam di Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Umum. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Thanks for watching and see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.